Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Niko Mangyudicca Surya Utami, nomor 03 dengan NPM di belakang 402. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya dari soal ujian perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niputunita Anggreni SEMM. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jadi apa sih itu tahapan modal pengambilan keputusan konsumen? Jadi tahapan modal pengambilan keputusan konsumen menurut Chipman dan Carnot itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan input, tahapan proses, dan tahapan output. Untuk yang pertama yaitu tahapan input. Untuk tahapan input itu ada 2, masukan pemasaran dari perusahaan dan masukan dari sosiobudaya. Masukan pemasaran dari perusahaan, masukan ini melibatkan sebuah perusahaan untuk yang namanya memberikan informasi dan juga membujuk konsumen untuk membeli produk dan menggunakan produknya. Yang kedua itu masukan sosiobudaya. Masukan ini biasanya terdapat di lingkungan seperti komentar teman, oleh anggota keluarga atau pandangan para konsumen yang sudah berpengalaman mengenai pemakaian produk tersebut. Yang kedua yaitu tahap proses. Tahap proses itu ada 3. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan, yang kedua itu penelitian sebelum pembelian, dan yang ketiga itu penilaian alternatif. Pengenalan kebutuhan. Jika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi, maka disitulah muncul yang namanya sebuah pengenalan kebutuhan. Penelitian sebelum pembelian. Ini dimulai ketika konsumen merasakan adanya kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Penilaian alternatif. Untuk menilai berbagai alternatif, konsumen cenderung menggunakan 2 macam informasi, yaitu serangkaian merek yang diminati atau dipilih dan kriteria untuk menilai merek tersebut. Yang ketiga yaitu tahap output, yang dimana tahap output ini ada 2, yaitu perilaku pembelian dan juga penilaian pasca pembelian. Untuk perilaku pembelian itu ada 3 tipe, yaitu pembelian percobaan, pembelian pengulangan, dan pembelian jangka panjang. Selanjutnya, penilaian pasca pembelian. Ketika konsumen menggunakan suatu produk, terutama bagi konsumen yang pembelian percobaan, di sana mereka akan menilai kinerja dari suatu produk tersebut menurut berbagai harapan mereka. Selanjutnya yaitu soal 1B, yaitu mengapa memahami tahapan pengambilan keputusan konsumen bagi kemasan itu sangat penting dan apa strategi yang perlu dipersiapkan. Tahapan pengambilan keputusan konsumen sangatlah penting bagi seorang pemasar karena dapat memudahkan pemasar untuk mengetahui sikap konsumen dan merancang strategi untuk membuat konsumen lebih yakin dengan produk kita. Adapun beberapa strategi yang dapat dipersiapkan yaitu pada tahap input itu dapat melakukan masukan pemasaran dari perusahaan, dapat melakukan strategi dengan bauran pemasaran, iklan di media massa, dan juga pemasaran langsung dan bisa melalui penjualan personal. Yang selanjutnya itu masukan sosiobudaya, yang dimana dapat dilakukan dengan strategi segmentasi pasar dengan memperhatikan perbedaan nilai dan norma yang ada di masyarakat, seperti agama, etis, dan juga adat istiadat lokalnya, misalnya makanan halal dan non halal, dan juga bisa juga memanfaatkan influencer lokal untuk mempromosikan produk kita.
Selanjutnya yaitu tahap proses, yang dimana tahap proses itu ada pengenalan kebutuhan. Nah, jadi untuk melakukan strategi dari pengenalan kebutuhan bisa melakukan melalui riset pasar untuk mengetahui preferensi, tren, dan kebiasaan konsumen agar mengetahui apa kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu penilaian pasca pembelian. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan strategi dengan mencantumkan situs web yang berisikan informasi mengenai produk kita dan pengalaman konsumen dalam memakai atau mengkonsumsi produk kita. Nah, selanjutnya yaitu penilaian alternatif. Nah, bisa dilakukan dengan strategi memberikan manfaat dan juga biaya yang dibayarkan harus sesuai dengan harapan mereka. Jadi, ada kualitas, ada harga. Yang ketiga yaitu tahap output. Nah, yang dimana tahap output ini adalah perilaku pembelian. Agar konsumen melakukan pembelian pengulangan dan komitmen terhadap pemakaian produk kita, nah, kita dapat melakukan strategi seperti melakukan atau memberikan pelayanan follow up pada setiap konsumen, memberikan harga diskon, dan juga mengedukasi setiap produk terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu penilaian pasca pembelian. Nah, untuk melakukan strategi ini bisa dilakukan seperti survei kepuasan pelanggan, melakukan program loyalitas pelanggan, dan juga menampilkan pengalaman konsumen yang sudah memakai dan mengkonsumsi produk untuk menetapkan ekspektasi yang realistis. Selanjutnya yaitu soal nomor 2A dengan pertanyaan, nah, mengapa sih kelompok referen itu sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Karena kelompok referen itu berperan menjadi acuan seseorang dalam mengambil suatu keputusan pembelian. Nah, selain itu, kelompok referen juga dapat memengaruhi suatu individu atau perasaan individu terhadap produk atau merek tertentu dan bahkan dapat memengaruhi pilihan konsumen yang diambil. Seperti misal contohnya seorang influencer pujian yang menceritakan pengalaman mengkonsumsi produknya dan memberikan ulasan mengenai produk tersebut. Nah, selanjutnya soal nomor 2B dengan pertanyaan, nah, jadi dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena di setiap individu memiliki peran dalam mengambil keputusan dan juga dapat dipengaruhi dari gaya hidup. Selanjutnya yaitu peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Jadi itu dimulai dari inisiator. Nah, inisiator itu orang yang mengusulkan ide untuk membeli suatu produk. Misalnya seorang anak yang ingin membeli mainan atau perangkat elektronik. Nah, selanjutnya yaitu pemberi informasi. Nah, pemberi informasi itu biasanya dari suami, yang dimana suami yang mencari informasi mengenai laptop yang akan dibeli dan juga membandingkan fiturnya dengan merek lain. Selanjutnya yaitu influencer. Influencer itu yaitu pemberi pengaruh. Biasanya di konteks keluarga yang pemberi pengaruh itu adalah pihak istri, yang dimana istri yang memberi pengaruh keputusan pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya itu diambil keputusan secara bersama-sama. Nah, biasanya ini diambil oleh suami dan istri, tapi terkadang dominan diambil oleh suami yang mengambil sebuah keputusan dari suatu pembelian. Selanjutnya yaitu ada pembeli. Nah, pembeli ini yaitu anggota yang secara fisik melakukan pembelian. Misalnya suami dan anak yang membeli perangkat elektronik ke toko alat perangkat elektronik. Jadi mereka di sana akan membeli perangkat elektronik yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan.
Dan selanjutnya yaitu pengguna. Nah, pengguna ini adalah ketika orang tua sudah membelikan anaknya perangkat elektronik, jadi yang menggunakan perangkat elektronik itu adalah anaknya. Oke, selanjutnya soal nomor 3A, yaitu dengan pertanyaan. Nah, jadi apa sih itu difusi inovasi? Nah, difusi inovasi adalah proses di mana produk baru, jasa baru, ide baru, atau suatu inovasi menyebar melalui komunikasi ke anggota-anggota sistem sosial dan populasi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, difusi inovasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian. Karena dengan adanya difusi inovasi itu dapat menyebarkan informasi mengenai produk baru, jasa baru, ide baru melalui komunikasi ke anggota-anggota sistem sosial dan populasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, teori ini itu membantu pemasar memahami bagaimana tren terjadi dan membantu perusahaan dalam menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan produk baru yang mereka luncurkan. Selanjutnya soal nomor 3B dengan pertanyaan. Nah, jadi apa sih peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Jadi, peran pemasaran sangat penting dalam mempercepat proses difusi inovasi dengan melakukan edukasi konsumen mengenai benefit yang didapatkan dari pemakaian produk dan melalui media sosial dan juga personal selling agar mendapatkan informasi yang inovatif untuk mengurangi keraguan dari konsumen. Selanjutnya yaitu soal nomor 4A dengan pertanyaan. Nah, jadi apa hubungan antara persepsi konsumen dengan proses pembelajaran? Oke, jadi hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran itu adalah hubungan antara pandangan dan penilaian konsumen dalam menentukan apakah produk tersebut baik atau buruk. Yang dimana melalui proses pembelajaran dapat membantu konsumen dalam memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman dari pengamatan suatu produk. Sehingga di saat mereka mengumpulkan informasi atau pengetahuan suatu produk tersebut, maka akan membantu mereka dalam menentukan keputusan dan preferensi di masa depan. Misalnya, jika seseorang ingin membeli mobil, mereka akan mencari dulu informasinya atau melihat dulu ulasan dari mobil tersebut, dan bahkan mereka akan datang ke dealer untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Lalu, bagaimana sih stimulus dapat mempengaruhi persepsi konsumen? Nah, jadi stimulus dapat mempengaruhi persepsi konsumen karena stimulus merujuk pada rangsangan atau informasi yang diterima konsumen dari pandangan mereka, yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Seperti iklan yang menarik dapat menciptakan suatu kebutuhan atau keinginan terhadap produk. Nah, selain itu seperti hadiah atau diskon yang dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Selanjutnya, soal nomor 4B dengan pertanyaan. Nah, jadi menurut saya, untuk merancang kampanye agar memaksimalkan pembelajaran konsumen terhadap suatu produk,
bisa dimulai dari yang pertama, menentukan tujuan kampanye, yang kedua, mengetahui target dari pelanggan, yang ketiga, membuat narasi yang kuat yang dapat memberikan pesan atau informasi kepada konsumen secara emosional, yang keempat, membuat konten yang menarik, yang kelima, pilih platform yang ingin dijadikan tempat kampanye, dan yang keenam, membuat analisis dan juga evaluasi. Baik, sekian presentasi dari saya dan sekian juga jawaban yang bisa saya sampaikan dari soal-soal ujian dengan mata kuliah perilaku konsumen. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Bye-bye.